teruskan persiapan untuk mengenal Allah ini. Jadi dalam pelajaran yang telah lalu, walaupun kita sudah masuk kepada satu bab yang disebut mengenal Allah, namun itu masih di dalam proses. Karena mengenal Allah ini sekali lagi butuh keyakinan. Jadi keyakinan yang mufakat kepada hak dan dengan dalil, maka langsung dijelaskan dalil-dalilnya. Cuman nanti seperti halnya para penggugat yang maaf yang memang belum memahami, belum mengerti sebenarnya tentang agama, yang baru hanya tahu agama, baru melihat Google, melihat YouTube dan lain sebagainya, baru jadi pinter agama, dan sudah mau melawan para ulama-ulama mujtahid yang terdahulu. Ini hebatnya orang-orang zaman sekarang. Nah, sehingga mereka belajar sudah nggak perlu guru lagi, ya. Nah, maka perjalanan kita sekarang langsung disuguhkan dengan sesuatu hal yang mufakat kepada hak dan dengan dalil. Maka disuguhkan dalilnya. Ya, faqad arafa rabbah. Apalagi yang digugatnya nanti ada-ada saja. Ini faqad arafa rabbah bukan hadis katanya. Nggak puas lagi nanti tolabul ilmi mungkin nanti disebutnya bukan hadis. Ini baru artinya yang digugat. Nanti mungkin tolabul ilminya, hadisnya mungkin yang bakal digugat. Nah, kalau sudah hadisnya mungkin digugat, nah ini sudah tanda-tanda kiamat dekat mungkin. Nah, ini adalah memang sangat-sangat diketahui oleh para ulama terdahulu, para guru-guru kita, maka langsung mereka menyuguhkan, menunjukkan kita dalil-dalil ini. Dalil apa? Dalil yang kuat gitu. Tapi ketahuilah yang namanya kita seorang manusia yang dipenuhi dengan nafsu, ya, di dalam menuntut ilmu ini, maka biasanya akan banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan nafsu. Nah, salah satu contohnya para penggugat tadi, ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang ilmu fardu ain di dalam proses mengenal Allah tadi, terutama yang pertama, nah itu bukan kenapa di situ ada pertama tauhid, karena memang yang pertama ilmu yang digunakan untuk mengenal Allah itu namanya ilmu tauhid. Apa dia landasan pertama-tama tauhid? Di sini baru masuk. Yang tadi itu masih pra juga tuh, karena masih dalil. Nah, sekarang baru pertama-tama kita bertauhid itu, apa dasar pertama kita mau bertauhid? Nah, gitu. Ya. Jadi kita mau bertauhid pun, nah makanya dinul Islam itu disebut agama dalil. Agama dalil. Jadi kita mau yakin, mau bertauhid pun itu kita sudah disuguhkan dengan dalil. Supaya apa? Supaya betul-betul makrifat, supaya mufakat kepada hak dan dengan dalil sekali lagi, ya. Apa dia? Rasulullah bersabda, awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, ya. Nah, ini arti yang saya pikir ini masih sangat-sangat tekstual. Ini artinya mungkin disebut terjemahan asli, ya. Awaludin itu awal, din agama, berarti awal agama. Saya rasa ini nggak ada yang kayak tadi yang diprotes-protes tadi, ya. Awaludin ma'rifatullah, ma'rifat itu kenal Allah, jadi ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi awal agama atau peraturan itu mengenal Allah, ya. Jadi ini nggak ada ruang buat digugat. Tekstual pun nggak ada. Cuman nanti ada yang digugatnya, bukan ada yang digugatnya, sudah digugat.
Apa yang digugatnya oleh tolabah? Bukan tolabah, mantan tolabah. Yang digugatnya adalah maksud dan tujuan yang bakal disampaikan guru ini. Apa sebenarnya yang kita pelajari bersanad dari guru ke guru, dari guru ke guru. Awaluddin ma'rifatullah itu apa yang diajarkan oleh guru terdahulu. Jadi kalau orang mau beragama itu mesti diawali dengan mengenal Allah. Dan apa jadinya kalau kita berusaha keluar dari line garis dalil ini? Artinya, oh kalau seandainya kita nggak kenal kepada Allah gitu kan, kita mau berusaha keluar, berusaha menggugat. Tapi berusaha menggugat itu bukan menggugat apanya, tetapi kita mau berpikir sejenak gitu maksudnya. Kalau seandainya kita tidak kenal kepada Allah, apa yang terjadi? Begitu maksudnya. Berarti kita tidak bisa beragama. Karena awal daripada kita mau beragama, mesti kenal, wajib kita kenal kepada Allah. Jadi kalau tidak kenal, ya pada hakikatnya kita tidak bisa beragama. Terus guru, Ustadz, kan perkara ma'rifatullah, kenal kepada Allah ini kan agak sensitif di zaman-zaman sekarang nih bahasanya. Kenapa sensitif? Karena memang begitu kita tanya kepada sebagian banyak orang tentang bahasa makrifat ini saja sudah menjadikan suatu momok yang menakutkan. Wah, itu dalam, itu tinggi. Padahal ini ilmu yang paling pertama kali, ilmu yang paling dasar. Nah aneh, inilah tipu daya setan nih satu lagi. Jelas-jelas ilmu yang paling pertama kali mesti disentuh, mesti dipelajari oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tapi diselipkan oleh iblis dan setan. Jangan itu dalam, itu tinggi. Nah, jadi orang tidak mau menyentuh, tidak mau belajar ilmu ini. Ini yang terjadi sekarang ini. Dan ini bukan hanya sekarang ditanyakan kepada orang-orang umum gitu, bukan saja. Tetapi juga sudah ditanyakan kepada para guru, para ustadz. Awas kamu jangan belajar ilmu makrifat begitu. Itu dalam. Ini yang ngomong ustadz. Orang-orang yang sering menyelami di dalam agama. Sehingga orang-orang atau jamaah atau orang-orang awam seperti kita ini jadi ngeri. Jadi takut. Kalau begitu udah nggak jadi, batal dulu deh belajar makrifat. Terus ya udah belajar syariat aja deh, pikir-pikir dulu deh gitu. Akhirnya apa? Sudah asik belajar fikihnya, akhirnya terus menerus ketinggalan, tidak belajar tauhidnya. Nah itu satu. Yang kedua, sadar begitu dengan Awaluddin Ma'rifatullah belajar tauhid, sadar. Nah, pun begitu belajar tauhidnya itu tidak dengan kurikulum yang jelas. Belajar tauhidnya hanya dengan membaca kitab. Membaca kitab ini berbeda dengan belajar ilmu tauhid yang diajar para guru dan para guru. Ini berbeda. Kalau para guru dan guru mengajari kita, itu mereka punya sebuah tahapan-tahapan belajar tauhidnya. Nah contoh seperti yang kita lakukan, mau belajar tauhid bisa nggak langsung di hari pertama belajar tauhid? Nggak bisa. Jadi kita awali dulu dengan mekanisme yang
seperti halnya bagaimana cara-cara orang-orang mau mendapatkan ilmu secara umum. Bukan hanya ilmu tauhid saja, ilmu secara umum. Siapapun mau dapat ilmu mesti menjalani mekanisme-mekanisme yang tepat. Dan ini tidak bisa kita sepelekan. Ya, untuk betul-betul sampai kepada ilmu tauhid nih. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah. Mesti kafah, mesti keseluruhan, mesti bersungguh-sungguh, mesti totalitas. Orang tuh kalau bekerja di dunia, mau jadi tukang cendol, mau jadi tukang timah, mau jadi tukang servis, mau jadi apapun, itu mereka kalau di dalam bekerja itu sangat-sangat bersungguh-sungguh. Itu disebut totalitas. Tapi sayangnya totalitas itu di bidang pekerjaan dunia. Di dalam ianya ingin mengamalkan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan dunia. Ini anehnya. Dan mereka sangat bersungguh-sungguh. Tahan banting kaki di atas, kepala di bawah, tahan. Nggak peduli mau dihina orang, mau dimaki orang, nggak peduli. Tapi kalau di dalam perjalanan menuju kepada mengamalkan agama, ini dikit-dikit dapat hinaan sedikit, dapat masalah sedikit, sudah baper. Sudah loyo, sudah lemas, sudah ngambek, sudah nggak mau lagi. Udah kalau gitu. Guru nih dikit-dikit nyentil saya katanya tuh. Baru sedikit Bu, itu pun bukan nyentil si Fulan bin Fulan, semuanya. Kalau gitu ya gurunya nggak bisa ngomong kalau begitu. Kalau satu kok kena semua. Ya bukan kena. Inilah ilmu untuk menjalani hidup. Jadi barang siapa mau hidup, mesti diatur dengan ilmu ini. Jadi kalau nggak mau diatur dengan ilmu ini, nggak usah hidup. Nggak bisa hidup kita tanpa diatur. Hancur kehidupan kita kalau nggak ada aturan. Ya. Nah, jadi sekali lagi di dalam proses kita untuk mengenal Allah, yang pertama sekali itu mesti wajib kita mengenal Allah sesuai dalilnya, awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama mengenal Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan bisa beragama pada hakikatnya. Dan lihatlah kebanyakan mostly yang terjadi sekarang ini, banyak umat Islam yang memaksa untuk beragama. Mereka memaksa dirinya untuk beragama di sela-sela sementara mereka tidak dan belum mengenal Allah. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Kemana kita akan mempersembahkan amal ibadah kita? Dan secara faktualnya dan secara manfaatnya di lapangan sudah saya survei. Sudah saya teliti, sudah saya riset. Banyak memang umat Islam yang beramal ibadah tadi, mengamalkan agama tadi, kebanyakan gagalnya daripada berhasilnya. Kok bisa begitu? Emang guru tahu dia diterima atau tidak? Ya Allah. Kita kadang-kadang memang itulah terlalu tertutup kepada Allah, terlalu terhijab kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada kalam-kalam Allah pun terhijab. Buktinya apa guru? Quran kalamullah sebagai kalamullah.
menjelaskan bagi orang-orang yang mengamalkan agama, terutama amalan agama yang paling besar, yang setiap hari bersentuhan kepada diri kita, yang waktunya datang setiap hari itu 5 kali kepada diri kita, yaitu sholat fardu. Nah, sholat fardu yang kita amalkan setiap hari itu, kata Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegahmu daripada berbuat keji dan munkar. Perbuatan, amalan itu ada 2 perkara. Perbuatan lahir dan perbuatan batin. Lahir perbuatan yang keji dan batin perbuatan batin yang keji. Ya silakan kita periksa diri kita. Jangan nanti diperiksa di alam kubur dulu sama malaikat munkar dan nakir. Telat. Sekarang kita periksa dulu melalui kalamullah tadi, pesan-pesan dari Allah tadi. Benarkah sholat yang aku lakukan ini mencegahku daripada berbuat keji dan mungkar? Bagaimana hatiku dikala aku menerima masalah? Bagaimana telingaku dikala aku mendengar fitnahan? Bagaimana mataku begitu aku melihat sebuah bentuk ejekan-ejekan? Bagaimana mulutku begitu aku membalas orang-orang yang menyakitiku? Apakah dengan kalimat yang keji atau kalimat yang mulia? Tolong dicek dulu, jangan ngatain guru sok-sok tahu. Saya memang gak tahu setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Bukan hak saya untuk memvonisnya. Tolong perhatikan baik-baik ini. Jangan bicara di luar nanti guru ini macam-macam tahu saja amal ibadah. Bukan. Allah sendiri yang memberitahunya. Makanya kita tuh sekarang belajar, para umat atau para tolabah tuh. Jangankan mau melihat Allah, menyaksikan Allah, menyaksikan kalamullah. Melihat guru aja yang di depan nih kadang-kadang gak kelihatan. Dipikirnya bukan guru yang ada di depan nih. Ya, dipikirnya dia di dalam angan-angan itu tukang ngomel, tukang apalah begitu. Nah, ini yang berbahayanya kita tuh, orang-orang awam seperti kita ini, ya. Maka ini benar yang banyak terjadi di kalangan umat kita sekarang, efek dampak atau impact gitu daripada yang tidak mengenal Allah nih. Jadi jangan main-main. Ini awal daripada kehancuran diri seorang manusia apabila dia buta kepada Allah. Buta kepada Allah ini alamat dia akan buta nanti di akhirat. Dan ini bukan perkara yang bisa dimain-mainkan. Banyak saya melihat orang yang menyepelekan untuk mau mengenal Allah. Karena apa? Karena dia pikir gak mungkin bisa mengenal Allah. Gak mungkin bisa melihat Allah. Ini orang memang luar biasa. Allah menciptakan makhluk seperti kita yang nyata ini. Berarti Allah lebih daripada nyata itu. Dan Allah menciptakan barang-barang yang gaib. Berarti Allah lebih daripada barang-barang yang gaib itu. Ya. Berarti memang tidak bisa dipungkiri kalau kita tidak mengenal Allah, buta kita. Nah, jadi sekali lagi urgensi, kepentingan kita untuk mengenal Allah ini sudah tidak bisa ditunda-tunda. Jadi bukan jadi ahli-ahli yang lain dulu yang mesti kita utamakan. Karena begitu kita sudah sampai dengan yang disebut akil baligh, sampai umur,
dikala kewajiban-kewajiban di dalam syariat sudah berlaku kepada diri seorang muslimin wal muslimat, mengenal Allah ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, kalau tidak, jangan heran kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini akan semakin bertambah dan semakin merajalela. Yang kita lihat akhir-akhir ini merupakan dampak daripada kejahilan-kejahilan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketamakan. Orang, setiap manusia-manusia yang hidup di dunia ini atas kepentingan nafsu-nafsu kita yang tidak bisa terkendali akibat kejahilan, akibat jauh daripada Allah. Otomatis kita bisa jauh, niscaya jauh kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang beramal tanpa mengenal Allah ini bagaikan orang-orang yang menghisap jempol sampai habis jempol dihisap, nggak ada hasil apapun. Itu yang disebut isapan jempol belaka peribahasa. Ya, artinya apa? Sia. Karena Allah di dalam sebuah hadis qudsi menjelaskan, yang artinya bahwa aku adalah perbendaharaan tersembunyi, kata Allah. Dan aku ingin menciptakan manusia untuk mengenalku, kata Allah. Itu yang tertulis di dalam hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini adalah perkataan Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Nah, setelah di dalam hadis qudsi itu baru telah tertuang di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk menyembahku. Ini sudah ayat lain lagi maksud dan tujuannya, pemakaiannya. Dikala sudah ada bahasa menyembah, berarti sudah bersyariat. Nah, berarti sudah ranahnya berubah kepada fikih, kepada syariat. Nah, perkara tentang akidah tadi, perkara tentang tauhid masih kepada untuk mengenal Allah. Ya, berarti keinginan Allah itu adalah untuk dikenal. Nah, ini yang mesti kita ketahui, apa keinginan Allah dan Rasulnya itu. Maka Allah tidak cukup hanya dengan menuangkan di dalam hadis qudsi. Maka Allah utus Rasul supaya untuk menyampaikan tentang Allah. Terbukti begitu Rasul pertama kali dinobatkan menjadi Rasul, tidak ada yang dikerjakan Rasul yang lain. Gak ada gedor-gedor rumah orang suruh sholat, belum. Bukan gak ada, belum. Saya katakan belum. Faktanya begitu, jangan melawan, jangan menggugat. Faktanya begitu Rasul diangkat menjadi Rasul, gak ada yang dikerjakan yang lain. Apa yang dikerjakan beliau? Menyampaikan, mengajak orang untuk mengenal Allah, alias bertauhid, alias untuk berakidah. Ini yang sesuai fakta, sesuai sejarah, sesuai hadis. Duh, apalagi maunya? Hadis diawali dengan awaluddin ma'rifatullah. Sejarah pun demikian. Yang mau menggugat ini siapa lagi jadi ini? Ya, jadi nggak usah dipermain-mainkan masalah ilmu fardu ain ini. Ilmu tauhid ini jangan coba-coba digugat-gugat. Cepat bertaubat kalau ada sedikit kita tergores di dalam hati untuk menggugat ilmu fardu ain ini.
kalau tidak mau terlaknat hidup kita. Karena orang-orang yang tidak senang dengan ilmu tauhid ini hanya iblis. Yang mau menggugat tauhid ini hanya iblis. Yang tidak senang dengan orang-orang mentauhidkan Allah ini hanya iblis. Karena iblis mengajak orang untuk masuk ke dalam neraka bersama-samanya. Maka dia tidak senang. Maka jangan kita jadi antek-antek iblis. Ya. Maka sekali lagi impact, dampak daripada Awaluddin Ma'rifatullah ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga sebelum kita mengenal Allah tadi, sangat-sangat dibutuhkan dalil yang kuat. Ya. Nah, di dalam memahami dalil ini nggak bisa pakai nafsu atau pakai perasaan, nggak bisa. Ini saya hanya menyampaikan amanah, maksud apa yang disampaikan oleh guru-guru terdahulu. Apa kata guru terdahulu? Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Allah pada hakikatnya tidak bisa beragama. Masih ada sih rekaman beliau aslinya. Nggak bisa beragama pada hakikatnya. Jadi kalau yang pada beragama terus, beramal terus, gimana dong Ustadz? Itulah yang disebut Islam. Ada satu ustadz yang sering ngomong gitu. Namanya Islam topeng. Sering. Nah, ada ustadz yang coba Islam topeng itu dia. Jadi beramal itu hanya sekedar topeng. Tahu ini makna kias. Topeng ini. Topeng ini kan adalah sesuatu yang tidak asli. Hanya untuk apa? Menipu. Itu topeng. Ya. Dan saya hanya bertugas menyampaikan amanah. Jadi apapun amanah yang saya ketahui dari para guru-guru, itu yang saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan saya lebih lagi ingin menekankan. Jadi kalau guru kemarin umpamanya menekannya 5, saya mau 10 gitu. Mau berusaha 10. Umpama apa yang disebut oleh keyakinan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasul mengatakan 1, umpamanya keyakinannya Abu Bakar kalau bisa 10, 20, 30. Nah kira-kira begitu maksudnya. Ya, untuk meyakini apa yang diajarkan para guru-guru kita tadi. Dan ini kita tidak boleh berubah. Tidak boleh bergeming sedikit pun. Akidah. Jadi kalau mau seperti akidahnya para sahabat. Sayyidina Umar yang mana jalan lewatnya saja itu sampai ketakutan iblis lewatnya. Ini jangan mau mudah berubah. Akidah kita tadi. Dan akidah kita, keyakinan kita itu bermula daripada hal yang mendasar tauhid ini. Ini yang mesti dicamkan, dipegang baik-baik. Nah setelah itu baru kita melangkah kepada yang seterusnya adalah mengenal Allah adalah membedakan mahdas dan qadim. Artinya di sini maksudnya orang yang disebut mengenal Allah adalah orang yang bisa membedakan mahdas dan qadim. Ini maksud daripada kalimat yang barusan kita baca. Yaitu mengenal Allah, membedakan mahdas dan qadim. Nah berarti disitulah terdapat sebuah tanda atau ciri-ciri yang disebut orang mengenal Allah itu apa? Yaitu orang yang bisa membedakan mahdas dan qadim. Apa itu mahdas? Mahdas itu adalah makhluk. Qadim itu adalah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Artinya apa? Terbeda kita mana makhluk, mana yang menciptakan. Berarti disebut kita terbeda.
Jadi kalau belum terbeda, jangan harap disebut mengenal Allah. Ingat itu. Jadi persyaratannya, requirement-nya adalah yang disebut mengenal Allah tadi terbeda antara mahdas dan qadim. Atau bisa membedakan mana makhluk, mana yang menciptakan makhluk. Sekali lagi saya ulang, apabila tidak terbeda, maka disebut dia tidak mengenal Allah. Sederhana kan? Oke. Sampai di sini kita kupas sedikit apa yang terjadi di dalam fenomena kehidupan kita. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang bisa membedakan makhluk yang diciptakan sama yang menciptakan makhluk. Yang menciptakan makhluk, yang memberi makan makhluk, yang tempat bergantungnya makhluk, tempat menyembahnya makhluk. Itu maksudnya qadim. Tapi kita perhatikan di zaman yang sekarang ini, mostly kebanyakannya, apa yang terjadi? Orang sudah tidak tahu lagi dirinya, mesti menggantungkan hidupnya, mesti mempercayakan hidupnya, mesti menjatuhkan pilihan kecintaannya kepada siapa, nggak tahu lagi. Mendambakan hidupnya mesti seperti apa, nggak tahu lagi. Yang jelas semua kehidupan makhluk yang ada di dunia seperti kita sekarang ini, kebanyakannya sudah terlalu dan selalu menggantungkan kehidupan kita kepada dunia. Kok bisa begitu, Guru? Memang begitu kenyataannya. Kalau saya tegur terlalu menggantungkan kepada dunia, marah. Kenapa marah? Iyalah Guru, kami kan masih orang awam Guru. Kami butuh dunia. Yang nyuruh kamu ninggalkan dunia, ada nggak kalimat saya dari tadi? Nggak ada. Nggak ada. Saya cuman hanya mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana supaya bisa melihat, membedakan makhluk, yaitu makhluk yang diciptakan, yang sebagaimana mestinya menggantungkan kehidupannya, menaruh segala tumpuan hidupnya, menyerahkan segala tumpuan hidupnya hanya kepada yang menciptakan, yang maha berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Hampir kebanyakan, mostly, kita menggantungkan hidup kita kepada dunia, bukan kepada Sang Maha Pencipta alam semesta, bukan. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang boro-boro mau disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang menyebutkan Sang Pencipta saja salah. Bukan dengan nama Allah, bukan. Kenapa kok bisa begitu, Guru? Alergi menyebut nama Allah. Kenapa? Tidak nasionalisme. Kenapa, Guru? Takut dituduh radikalisme. Takut dituduh. Padahal kita sudah dijamin oleh negara ini untuk meyakini agama dan beribadah menurut keyakinan kita masing-masing. Kita sedang tidak menghujat siapapun, agama manapun. Kita hanya berusaha ingin meyakini
apa yang semestinya kita yakini. Tetapi apa yang terjadi? Banyak umat Islam yang malu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pakai nama-nama yang lain. Yang segan dan malas saya menyebutkannya. Nah, inilah dampak daripada yang disebut bagaimana orang yang tertanda sebagai mengenal Allah tadi, yang disebut terbeda dengan mahdas dan qadim. Ini hati-hati sekali lagi ya. Nah, di dalam proses mau membedakan mahdas dan qadim, itu terlebih dahulu kita dibekali dengan hukum akli. Jadi membedakan mahdas dan qadim ada hukum akli dan dalil naklinya. Kenapa kita disuguhi diawali dengan hukum akli? Karena akal yang telah disediakan Allah untuk kita sebagai tanda seorang manusia yang sempurna, itu adalah yang disebut akal. Maka akal ini disentuh oleh Allah terlebih dahulu supaya bisa mengenal. Supaya bisa mengenal. Mengenal apa? Membedakan mana-mana saja yang jelas, mana-mana yang gak jelas, gitu. Mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil. Maka hukum akli tadi atas dasar untuk kita mau membedakan mahdas dan qadim dibagi menjadi 3 perkara. Maka di sini hukum akli atau hukum akal ada 3 perkara. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mustahil, yang ketiga adalah harus. Wajib yang pertama adalah wajib barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Ini daripada nanti peningnya kemana-mana, mendingan saya bahas satu persatu daripada mendengar istilahnya nanti berputar-putar, mendingan satu-satu. Ingat, wajib ya, barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Ini dalam kurung qadim atau yang menciptakan, maksudnya mau menunjukkan qadim. Bagaimana hukum akal yang wajib ini mau dan bisa menunjukkan qadim? Bagaimana jalan ceritanya, kan gitu. Ini yang mau dijelaskan guru. Ini yang mau dituntun cara akal itu untuk berfikirnya. Wajib, bahasa kata-kata wajib di sini artinya tidak boleh tidak. Bukan wajib dalam kaidah syara atau fikih. Wajib dalam kaidah fikih sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Di dalam hukum akal wajib ini bukan demikian. Arti wajib ini adalah tidak boleh tidak. Ya, jadi tidak boleh tidak barang yang tiada terupa pada akal. Maksud barang yang tiada terupa pada akal itu artinya barang yang tidak dapat diolah, dipikir, dan dibayang-bayang oleh akal. Itu maksud yang tiada terupa pada akal. Jadi barang yang tidak bisa dipikir akal,
kata akal tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, tiadanya. Sampai sini masih nyambung nggak? Jadi barang yang tidak boleh tidak, wajib tadi tolong diartikan pelan-pelan ya. Wajib barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Jadi saya artikan dari wajib. Wajib artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak barang yang tiada terupa pada akal artinya tidak bisa dipikir, dibayang, diapa-apakan, diumpamakan dan lain sebagainya. Ya, jadi barang yang tidak bisa dipikir itu tiadanya. Artinya tidak ada. Kata akal. Jadi tidak boleh tidak, akal tidak sanggup, tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada di dalam akal. Tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam akal. Kata akal, saya tidak bisa mikir, kata akal gitu. Udah? Ngerti gak? Ngerti? Enggak? Kita ngerti? Cepat kan? Gitu. Pak Haji? Gitu. Jadi barang sesuatu perkara yang tidak ada di dalam akal, kata akal tidak boleh tidak, nggak bisa mikir apapun. Sudah selesai. Nah, ini disebut menunjukkan qadim. Maksudnya menunjukkan yang menciptakan alam semesta kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa masuk di dalam kategori wajib yang pertama ini? Karena memang tentang Allah, ya, perihal tentang Allah memang tidak pernah sedikit pun. Ya, perihal tentang Allah itu apa? Tentang zat Allah. Begitu. Tidak pernah sedikit pun pernah masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana bentuk, zat dan lain sebagainya. Karena memang Rasul pun tidak pernah mengkhabarkan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata akal wajib, tidak boleh tidak bisa dipikir. Nah, jadi spesial. Jadi spesiali untuk yang menunjukkan qadim ini harus benar-benar tuntas dan mudah. Jadi guru makin sekarang nih mau semakin mudah. Jangan jadi orang pening kepel keblinger nanti belajar tauhid nih. Mau mudah-mudah aja biar orang cinta kepada tauhid. Jadi nggak takut-takut sama tauhid. Gimana Ibu Titi? Ngerti? Ngerti kan? Tuh cepet ngertinya. Apa ya? Bang Bian? Gimana? Guru di sini jangan dia nunduk-nunduk. Gitu. Ya, gimana? Bisa. Nggak bingung kan? Ingat. Jadi hukum akal yang pertama ini ingin menunjukkan kedudukan qadim yang menciptakan alam semesta kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh tidak pernah bisa terfikir, difikir atau apapun di dalam akal kita. Titik. Gitu. Jadi ini spesial, yang wajib pertama ini spesial. Karena ini qadim. Jadi qadim ini nggak bisa dicampur nih. Nggak bisa dicampur. Jadi bahasnya satu ini aja ada. Jadi maksud tujuan daripada bahasa kitab yang tertulis wajib barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kedudukan qadim yang mana yang tidak pernah
bisa dipikir sedikit pun. Nah, udah gitu aja. Udah clear? Udah. Ya, nggak ada masalah lagi? Nggak ada yang nyangkut? Udah ya? Cuman itu aja. Cuman menunjukkan bahwa zat Allah Ta'ala tidak bisa dipikir. Udah. Khusus untuk hukum akal yang pertama. Khusus ini khusus. Ini yang banyak nyangkut nyelibet tuh ini nih. Yang ini nih. Dari dulu. Nah, cuma maksud saya sekarang jangan nyelibet lagi lah. Biar mudah-mudah aja lah. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ya, itu satu. Yang kedua adalah mustahil. Hukum akal yang kedua adalah mustahil. Nah, mustahil ini adalah barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Ya. Maaf, terbalik. Barang yang tiada terupa pada akal adanya, maaf ya. Tadi yang tiadanya itu wajib. Jadi mustahil, saya ulang lagi, barang yang tiada terupa pada akal adanya. Ini menunjukkan makhluk yang namanya barang gaib. Jadi hukum akal yang kedua yang disebut mustahil ini ingin menjelaskan perkara barang yang gaib. Cuman masalahnya bagaimana guru cara memahaminya, itu kan yang mau ditanyakan kan gitu. Yang jadi masalah kan itu. Ya kan, betul. Nah. Jadi perhatikan pelan-pelan. Mustahil artinya tidak mungkin. Nah, arti mustahil tidak mungkin. Terus barang yang tiada terupa pada akal itu masih tetap sama konsepnya, adalah barang yang tidak bisa dicerna oleh akal. Maksudnya gitu. Tiada terupa pada akal tuh nggak bisa dicerna. Seperti 1 tambah 1 2 itu enak cernanya akal tuh. Tapi kalau yang disebut tiada terupa pada akal, bahasanya di sini yang lebih enak pahamnya adalah barang yang tiada bisa, sesuatu lah, maaf biar gampang ya. Kalau barang dipikirin nanti barang beras gitu, bukan. Bahasa barang besi, bukan. Sesuatu lah ya, sesuatu barang sama juga ya, biar dipermudah. Jadi sesuatu yang apa tadi? Sesuatu yang tidak dapat dicerna akal. Nah, gitulah. Jadi tidak mungkin sesuatu yang tidak bisa dicerna akal adanya, kata akal begitu. Bingung? Nah, bingung kan? Nah, makanya ini harus pelan-pelan ngejelasinnya. Ya. Jadi ini mesti lewat dulu nih jalan sini. Kalau nggak lewat jalan sini nanti nggak ketemu. Oh guru, saya langsung bingung nih yang kedua nih. Gitu. Jadi mustahil artinya tidak mungkin barang yang tidak bisa dicerna oleh akal adanya. Ini adanya di sini nih seperti halnya yang wajib yang pertama. Adanya di sini ini adalah kalimat yang menunjukkan tentang sesuatu tadi. Nah, ingat tuh, sesuatu tadi yang pernah dimasukkan ke dalam akal. Tadi kan tiada pernah dimasukkan ke dalam akal. Kodim tadi. Maka tiadanya. Tapi kalau yang barang yang mustahil ini tadi, yang untuk menjelaskan barang yang ghaib ini tadi,
Maka disebut adanya kalimat terakhirnya karena memang sesuatu tadi memang pernah adanya diinformasikan ke dalam akal. Apanya yang diinformasikan ke dalam akal? Ya bentuknya, ya rupanya, ya keburukannya, semuanya tentang informasi. Manifestasinya dan lain sebagainya. Jadi pernah dijelaskan bagaimana barang-barang yang gaib tadi, artinya tidak mungkin, tidak bisa dipikir. Kebalikan. Kalau tadi tidak boleh tidak bisa dipikir. Tapi kalau barang-barang yang gaib ini tadi tidak mungkin, ya. Kalau yang tadi maaf, tidak boleh, tidak bisa dipikir, ya kalau yang wajib. Nah, kalau yang mustahil ini kebalikannya. Tidak mungkin, tidak bisa dipikir. Artinya mesti bisa dipikir, kan gitu. Waduh, mau nggak mau nyangkut ini. Mulai tuh. Mulai nyut. Oke. Jadi barang yang mustahil ini adalah kebalikan daripada yang wajib, yaitu sesuatu, ya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak bisa dipikir, gitu ya. Itu adanya. Apa adanya? Adanya tadi karena ada yang pernah diinformasikan ke dalam akal. Jadi kalau dia ada informasinya, ada pengetahuannya di dalam akal, nggak mungkin tidak bisa dipikir. Mesti boleh dipikir. Artinya di dalam kemampuan akal, kalau yang wajib tadi, kalau berusaha kita langgar hukum yang wajib ini tadi, maksudnya apa? Kan nggak boleh, nggak bisa dipikir, tapi dilanggar gitu. Mau sok-sok mikir, mau berusaha mikir, apa yang terjadi? Banyak yang sinting alias gila, masuk rumah sakit jiwa. Itu akibat orang-orang yang mau melawan. Kan sudah diajarkan para ulama, wajib, nggak bisa, tidak boleh, tidak, ini tidak bisa diproses, hentikan segera, gitu. Jangan kau masukkan ke dalam akalmu, karena ini dilarang, kata akal. Kenapa dilarang? Nggak kuat, nggak mampu, nggak sanggup, tidak mungkin, kata akal gitu. Tidak boleh, tidak, kita tidak bisa mikir, kata akal gitu. Nah, tapi sebaliknya barang yang gaib ini tadi tidak mungkin kalau tidak bisa dipikir. Kenapa tidak mungkin tidak bisa dipikir? Sebab adanya informasi yang pernah dibekalkan ke dalam pengetahuan kita. Si iblis yang begini matanya, yang lidahnya menjulur sampai ke lantai, yang rambutnya berurai macam ijuk sapu, yang telinganya sampai ke lantai segala macam lah ya, panjang kakinya, panjang giginya, seperti itu. Buruk rupanya, ya. Jangan minta ditempuh, jangan minta ditemukan. Kenapa? Sebab sangat buruk sekali rupa-rupa daripada jin dan iblis itu. Ya. Nah, maka dari itu ini tidak mungkin tidak bisa dipikir. Artinya boleh dipikir, boleh dijelas-jelas, diberitahu kepada kaum muslimin wal muslimat. Boleh.
Apalagi selain itu guru, surga, neraka itu adalah barang ghaib. Cuman jenis tingkatan surga dan neraka serta malaikat berbeda dengan jenis ghaibnya jin dan syaitan. Itu beda. Tapi sama-sama ghaib. Walaupun mereka berbeda, asal yang namanya masih makhluk mahdas yang disebut ghaib, boleh dipikir. Karena tidak mungkin kalau tidak bisa dipikir. Itu maksud mustahil. Paham sampai di sini? Jelas perbedaannya? Mana yang wajib, mana yang mustahil? Jelas? Mana yang mahdas, mana yang qadim? Jelas. Artinya qadim, ingat, tidak boleh dipikir. Kalau mahdas tadi, barang yang gaib, boleh dipikir. Namun walaupun barang yang gaib ini bisa dipikir, di situ pun makhluk yang namanya gaib ini tetap sulit kita mencernanya. Apalagi surga dan neraka. Hanya mendengar kabar-kabar saja, khobar. Wanita yang tercantik di dunia ini, ya di dunia ini tercantik. Mungkin kalau di sembara itu apa namanya? Perlombaan itu namanya ratu kecantikan, itu istilahnya tercantik di dunia nih. Bukan di kampung kita, di dunia. Yang tercantik di dunia ini adalah yang paling buruk rupanya di surga. Begitu. Pernah seorang wali Allah dibukakan pintu kasabnya melihat kepada surganya Allah. Begitu terlihat dengan para bidadari wanita surga itu, tertegun seorang wali itu. Nah, dikala sudah selesai terpandang kasabnya tadi dengan orang-orang penghuni surga tadi, sudah siuman lagi, bangun, terlihat dengan wanita cantik di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Muntah-muntah dia, muntah. Berarti sama kalau kita ngeliat orang jelek, memang jijik, muntah. Ini nggak dibuat-buat. Ya, nah itu jadi ini sulit kita mencernanya. Tiba-tiba ada wanita cantik, umpama kita muntah, kita orang kita gila nggak? Itu maksudnya. Kamu ini gila kali ya? Gitu, sama. Jadi nggak bisa dicerna oleh akal. Gitu. Kalau disebut gila berarti kan kita bertolak belakang, berarti maksudnya. Gitu ya. Nah itu tentang barang yang gaib ya. Namun walaupun itu ciptaan Allah, masih tetap saja sulit kita mencernanya. Ini yang gaib. Artinya barang yang tidak kasat mata lah gaib itu ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, harus. Jadi harus adalah barang yang sah pada akal, ada dan tiadanya. Ini menunjukkan barang yang nyata. Jadi hukum akal yang ketiga harus ini mau menunjukkan, mau mengidentifikasi. Nah itu pakai bahasa kulon gitu. Mengidentifikasi, mau menunjukkan barang yang nyata. Nyata itu ya nyata, yang bisa dipegang, bisa dijabat, bisa dilihat, bisa dicium, itu nyata.
Jadi bagaimana hukum akal yang harus ini bisa menjelaskan barang yang nyata? Maka disebutlah oleh hukum akal ini harus. Nah, harus di dalam kalimat hukum akal ini artinya apa? Harus ini boleh ada, boleh tidak, harus ini. Kira-kira bagaimana guru pengertiannya? Jelasin lagi dong, dalemin lagi. Bingung boleh ada, boleh tidak tuh, gitu. Ya kan, bingung kan? Coba gini sekarang dikasih tahu, Yosef, kamu harus makan setiap hari. Kira-kira kalimat ini bisa digugat nggak? Tentu Yosef mengatakan, saya memang harus makan apabila saya lapar. Kalau saya nggak lapar, ya nggak harus makan. Gitu. Jadi harus ini boleh makan, boleh tidak. Gitu. Harus ini. Boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu kira-kira, itu harus. Boleh, mau dia melakukannya kalau dia lapar. Kalau dia kenyang nggak bisa makan lagi, bisa letup perutnya nanti. Gitu kira-kira. Paham? Nah, jadi harus di sini barang yang sah pada akal. Apa yang sah pada akal maksudnya? Sah pada akal itu artinya masuk akal. Gitu. Masuk akal tuh artinya jelas, barang itu kelihatan, barang itu semuanya menunjukkan benda-benda yang masuk akal. Beda kebalikan barang yang ghaib. Kalau barang yang ghaib tadi itu tidak bisa dicerna dalam arti, loh, ini kan misalnya warnanya hijau gitu, tapi kok putih gitu. Ini kan orangnya cantik, tapi kok paling jelek gitu kan, ini nggak bisa dicerna gitu. Nah, tapi kalau barang yang nyata ini adalah barang yang masuk akal. Contoh kita ini manusia, binatang, tumbuhan, batu dan lain sebagainya. Semuanya yang kita lihat dengan mata kepala kita ini adalah barang yang nyata gitu ya. Artinya barang yang masuk akal. Nah, yang masuk akal ini mau ada dan tiadanya tetap kedudukannya nyata. Nggak bisa berubah. Ingat, barang yang nyata tidak bisa berubah-ubah kedudukan, statusnya. Status apanya? Status nyatanya nggak bisa berubah. Contoh air yang berada di dalam gelas ini tadi penuh dituangin, penuh full. Sekarang tinggal setengah. Loh, berarti air yang penuh tadi berubah jadi gaib. Kenapa? Hilang, kayak gitu. Hilang kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau barang yang nyata seperti air ini nggak bisa berubah sekalipun dia hilang. Maksud hilang tuh sekalipun dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Sebab karena barang yang nyata ini kalaupun dia hilang dia tetap masuk akal. Dia bukan hilang, bahasanya kalau barang nyata pindah. Nah, itu dia pindah. Contoh misalnya Presiden Soekarno dulu. Presiden Soeharto. Soeharto aja lah. Siapa yang pernah lihat Presiden Soeharto? Yang paling tua bisa lihat. Kalau yang udah muda-muda udah gak bisa lagi ngelihat. Yang lahir di bawah tahun 2000 udah bisa lagi lihat, ya kan? Nah, Presiden Soeharto itu
yang kita lihat-lihat dulu, kelihat nyata seperti ini kan disebut makhluk nyata. Tapi sekarang keberadaan beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Beliau masuk ke dalam kubur, pindah ke dalam kubur. Dia dikuburkan, dimakamkan. Nah kalau digali masih ada tulang belulangnya gitu maksudnya. Kenapa? Barang ini tetap barang nyata. Nggak bisa dia berubah. Itu maksudnya. Sekalipun air yang kita terlambat mematikannya begitu masak sampai kering gitu pernah? Nggak bisa berubah jadi gaib. Boleh kok hilang ini airnya kemana? Pindah pun pindah kemana? Tetap. Dia atas reaksi kimia berubah dia dengan dipanaskan. H2 dengan O2-nya mencar-mencar. Berubah wujudnya menjadi gas. Dia bukan hilang tapi berubah wujud menjadi gas. Tetap barangnya nyata. Itu maksudnya. Jadi barang nyata ini artinya tidak bisa berubah menjadi gaib kedudukannya. Terkecuali ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, itu lain. Maka bagi Allah itu apa aja mungkin, ya. Mau jadi nyata jadi gaib, gaibnya itu bagi Allah itu semua. Ini kita ngomong hukum akal, ya. Jangan diputer-puter kemana-mana dulu, ya. Hukum akal ini selalu berbicara secara logis. Itu maksudnya. Itu hukum akal. Nah, jadi secara logis pun, secara hukum akal pun jadi sangat jelas perbedaan mahdas dan qadim. Oke. Nah, maka ketahuilah sesungguhnya jangankan barang yang ghaib terkadang barang yang ghaib ini kan memang sudah jelas-jelas, ya. Sulit kita mencernanya, betul. Yang lebih hebatnya lagi, inilah menunjukkan kelemahan manusia. Jangankan yang ghaib yang tidak bisa dicerna, gitu, yang nyata pun yang notabene bisa kita cerna makhluknya, barangnya. Kadang-kadang kita pun tidak terlalu bisa-bisa amat untuk mengusahakannya, untuk mendapatkannya. Contoh apa ya? Contoh rezeki harta. Rezeki harta itu apa sih? Contoh uang misalnya. Walaupun sebenarnya barang nyata, kita juga nggak mudah-mudah amat bisa mendapatkannya. Siapa lagi contoh? Jodoh. Jadi rezeki jodoh kan gitu. Jodoh itu siapa bagi laki-laki? Ya perempuan. Sama, perempuan bagi seorang laki-laki itu jodohnya dan sebaliknya. Laki-laki bagi seorang perempuan jodohnya. Itu pun barang nyata, nggak mudah-mudah amat kok bisa mendapatkannya. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang dengan aku nih ganteng, cantik, tampan. Bisa gampang aja, mudah aja kok mau dapet jodoh tuh gitu. Jangan. Jangan sombong. Artinya kita barang yang nyata ini pun atas kelemahan-kelemahan kita.
atas kekurangan-kekurangan kita, ini sulit juga kita mendapatkannya. Maka saya ingatkan, saya peringatkan bagi siapapun. Ya. Jadi jangan mudah-mudah. Jangan sok-sokan maaf, mengikuti hawa nafsu. Mentang-mentang emosi sedikit, mau main marah aja sama suami. Yang sering marah ini kan bini dulu sama suami ya. Suami kadang jarang marah ya. Ada juga yang marah. Maka jangan mudah-mudah marah, mau ngamuk-ngamuk segala macam. Kasihan. Nggak mudah nyari suami itu. Kalau nggak dipertemukan Allah, nggak dapet suami, udahlah, nggak usah sombong. Begitu juga suami. Kalau lagi salah-salah dikit, apa-apa dikit, janganlah pakai langsung marah-marah. Ya, pikir baik-baik. Sulit mendapatkan jodoh tuh. Oh, enggak, ke tangga saya gampang. Bentar aja langsung jadi. Jangan sombong. Itu jodohmu dipertemukan Allah. Jangan main-main mensombong-sombong kamu. Ingat itu. Ya. Hargai dan syukuri begitu kita mendapatkan anugerah dari Allah, rezeki dan jodoh tuh. Enggak mudah mendapatkannya. Ini rezeki dan jodoh dari Allah ini harus kita syukuri. Nah, artinya sekali lagi, barang-barang yang nyata ini pun walaupun ini nyata, enggak mudah-mudah amat kita bisa mendapatkannya. Tuh maksudnya. Ini hukum akal, ini secara akal loh. Secara akal masih secara kenyataan kita berbicara. Mudahkah kita mau mendapatkannya? Contoh ilmu umpamanya. Mudahkah kita mau mendapatkan ilmu itu? Enggak mudah. Guru misalnya, guru kan nyata. Mudahkah kita dapat guru? Kalau guru-guruan sih mudah, ustadz-ustadzan di mana-mana banyak. Tapi yang bisa membimbing rohani kita menuju kepada Allah belum tentu. Ya, jadi intinya pada malam hari ini hukum akal kita pelajari untuk membedakan mahdas dan kodim secara akal terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut mufakat kepada hak. Dan perkara hukum akal ini nggak bisa diganggu gugat. Hukum manapun lah nanti yang akan kita pelajari, yang kita temukan nanti ke depan, insya Allah semuanya nggak akan pernah bisa digugat. Karena kuat mufakat kepada haknya. Ya. Nah, jadi itulah penjelasan dan pemaparan tentang hukum akal pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya dan bisa meresap ke dalam diri kita sehingga bisa bermanfaat menuntun diri kita menjadi seseorang yang memiliki akhlakul karimah. Usikum nafsya bitaqwallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.